Halo teman-teman, bagaimana kabarmu hari ini? Mister berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Dan harus tetap selalu semangat untuk belajar meskipun kalian belajar dari rumah ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran PAK tentang keluargaku hidup rukun. Nah, sebelum kita masuk pelajarannya, lebih baik kita akan terlebih dahulu berdoa dulu. Teman-teman bisa tirukan Mister Sena ya, tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami mau belajar, sertai kami supaya kami dapat mengerti setiap pelajaran yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, Tuhan itu menghendaki untuk setiap keluarga itu hidup rukun, tidak bertengkar, tidak ada cekcok, tapi rukun, sehingga tetap utuh dan damai. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 133 ayat 1, dikatakan bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sekali lagi Mister Sena akan ulangi ayatnya di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama atau yang ke-1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Teman-teman, kitab Mazmur itu ditulis oleh Daud. Daud itu adalah Raja Israel yang kedua. Kok kedua? Ya, yang pertama itu Saul. Jadi yang kedua adalah Daud. Melalui Mazmur 133 ini yang tadi kita baca, Raja Daud ingin menyatakan bahwa kerukunan dapat membuat hidup itu menjadi indah. Di kerukunan, setiap kerukunan di dalam keluarga itu membuat hidup itu menjadi indah, menjadi damai, menjadi baik, begitu ya. Raja Daud ingin menggambarkan indahnya hidup yang penuh dengan kerukunan dengan sebagai berikut. Yang pertama, jadi kalau teman-teman baca dalam Mazmur 133 satu pasal itu enggak banyak ayatnya. Jadi dijelaskan yang pertama ya, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Artinya apa? Artinya adalah minyak yang meleleh itu adalah gambaran dari kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan ingin melimpahkan anugerahnya kepada manusia yang hidup rukun dan damai. Jadi Tuhan berjanji kepada manusia yang hidupnya rukun, kepada keluarga yang hidupnya rukun, kepada kalian yang rukun sama kakak, sama adik, sama orang tua, itu Tuhan berjanji akan memberikan kemurahan, memberikan kelimpahan, anugerah yang luar biasa buat mereka semua yang hidupnya rukun dan damai. Makanya Daud berkata bahwa hidup orang rukun itu indah karena diberkati, karena dilimpahi, karena diberikan anugerah yang luar biasa. Yang kedua, ketika yang pertama kan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Yang kedua, seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Jadi embun itu menggambarkan kesegaran. Jadi seperti titik-titik air, itu kalau titik-titik air kena kita itu seger rasanya teman-teman. Jadi embun itu menggambarkan kesegaran dan kesejukan. Jadi orang atau keluarga yang hidupnya rukun itu rasanya seger, rasanya sejuk. Dan kesegaran itu datangnya dari Tuhan. Kesejukan itu datangnya dari Tuhan yang melingkupi kehidupan umatnya yang rukun, melingkupi kehidupan keluarganya yang rukun. Jadi dikatakan tadi kan seperti embun Gunung Hermon. Gunung Hermon itu terletak di Israel Utara, teman-teman. Sedangkan Bukit Sion itu terletak di Israel Selatan. Jadi jaraknya cukup jauh, sangat jauh mungkin. Artinya bahwa
berkat Tuhan itu mengalir untuk seluruh umatnya. Tidak terkecuali siapapun, yang penting keluarga itu hidup rukun. Jadi entah itu Israel Utara ataupun Israel Selatan, kalau mereka hidupnya rukun, itu kesejukan itu, berkat Tuhan itu akan mengalir. Begitu juga di dalam keluarga kita semua, kalian semua, kalau kalian hidupnya rukun sama kakak, sama adik, sama orang tua, sama semua orang, berkat Tuhan yang dari surga itu akan turun kepadamu. Berkat Tuhan itu akan turun kepada keluargamu. Nah, teman-teman, supaya kita nggak ngantuk dengerin Mr. Sena, nggak ngantuk belajar. Ya, kita akan nyanyi dulu ya, nyanyi bareng-bareng dulu. Lagu di dalam Mazmur 133 yang berjudul Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Sekali lagi, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Nanti teman-teman bisa nyanyi bareng sama papa, mama, kakak, dan adik. Nyanyi Sungguh Alangkah Baiknya, pasti seru ya. Kita lanjutkan materi kita ya. Manusia itu disebut makhluk sosial, disebut sebagai makhluk sosial. Apa itu, Mister? Jadi manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Mereka membutuhkan orang lain. Jadi setiap anggota keluarga pun itu saling membutuhkan. Orang tua membutuhkan anak-anak, anak-anak membutuhkan orang tua, mungkin kakak membutuhkan adik, adik membutuhkan kakak, dan sebagainya. Orang tua itu membutuhkan anak-anak untuk apa? Untuk meneruskan keturunan. Yang kedua, untuk menghiasi hidup keluarga. Dan juga untuk merawat orang tua itu sendiri ketika orang tua itu sudah lanjut usia. Misalnya jadi nenek, jadi kakek. Yang merawat itu adalah anak-anak. Jadi tugas kalian juga itu adalah menghiasi hidup keluarga, merawat orang tua juga ketika mereka sudah lanjut usia. Berarti kalian sudah dewasa dan tugas kalian adalah merawat mereka. Jadi orang tua itu membutuhkan anak-anak. Sedangkan anak-anak juga membutuhkan orang tua. Pasti itu. Karena anak-anak itu butuh dirawat, butuh dididik, butuh dicukupi kebutuhannya. Jadi kalian tuh sangat membutuhkan orang tua kan. Kalau kalian
butuh bantuan mengerjakan tugas, kalian panggil, "Pak, Mah, aku nggak bisa tugas ini, tolong bantu." Itu artinya kalian butuh bantuan, membutuhkan orang lain. Itu disebut apa tadi? Makhluk sosial. Kalian, Mr. Sena, juga makhluk sosial. Mr. Sena juga butuh teman-teman semua. Teman-teman butuh Mr. Sena. Mr. Sena butuh teman-teman yang lain juga. Teman-teman yang lain juga membutuhkan Mr. Sena. Itu saling membutuhkan, artinya makhluk sosial. Begitu juga mungkin anak-anak juga membutuhkan saudara yang lain. Mungkin kakak atau adik itu saling membutuhkan. Untuk apa? Untuk teman bermain, untuk saling berbagi, untuk bekerja sama dalam melakukan kegiatan. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan sesama, dengan orang lain, dapat menciptakan kerukunan ketika didasari dengan kasih yang tulus. Kerukunan di dalam keluarga dapat dibangun dengan sering melakukan kegiatan keluarga bersama-sama. Misalnya teman-teman, mengadakan kebaktian keluarga bersama-sama, itu dapat menciptakan kerukunan. Membersihkan rumah bersama-sama, itu juga dapat menciptakan kerukunan. Menonton acara keluarga, meskipun cuma sekedar menonton acara TV misalnya, tapi secara bersama-sama, itu juga menciptakan kerukunan. Makan bersama, itu juga menciptakan kerukunan. Piknik bersama keluarga. Meskipun hari-hari ini kita belum bisa piknik, kita diharuskan di rumah. Tapi ketika kita di rumah melakukan sesuatu yang secara bersama-sama, mungkin mengerjakan PR bersama, bermain bersama, nonton TV bersama, makan bersama, ibadah bersama, membersihkan rumah bersama, itu dapat menciptakan kerukunan. Kerukunan dalam keluarga dapat diupayakan dengan cara saling mengalah. Jadi kalau kalian punya makanan, mungkin adik tidak punya makanan, kalian mengalahlah, berbagi gitu ya. Bukan sekedar cuma saling mengalah, juga saling memberi, saling merendahkan hati. Nggak boleh ontok-ontokan, nggak boleh marah-marahan. Karena kalau marah-marah itu bisa merusak kerukunan. Saling menghargai, saling memaafkan ketika ada anggota keluarga yang salah. Saling mengalah itu menciptakan kerukunan, saling memberi itu menciptakan kerukunan, dan saling menghargai dan saling memaafkan ya teman-teman. Ayo teman-teman, sekarang kalian mengerjakan. Berilah tanda centang yang menunjukkan kerukunan keluarga di dalam keluarga. Ketika itu menunjukkan sifat atau kegiatan aktivitas yang menunjukkan kerukunan keluarga dicentang. Yang tidak disilang. Jadi teman-teman bisa centang atau silang jawabannya ya. Contohnya misalnya nomor 1 itu kan mengalah dengan adik saat bermain. Itu termasuk menunjukkan kerukunan keluarga atau tidak. Kalau itu menunjukkan dicentang, kalau tidak disilang. Teman-teman bisa stop dulu videonya dan mulailah mengerjakan. Sudah selesai mengerjakannya teman-teman? Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Mengupayakan kedamaian dan kerukunan di dalam keluarga itu merupakan tanggung jawab semua anggota keluarga. Jadi bukan cuma ayah atau papa, bukan cuma mama atau ibu, bukan cuma orang tua, tapi semua anggota keluarga termasuk kalian, teman-teman. Meskipun kalian masih kecil, masih SD, tapi juga tanggung jawabmu. Jadi misalnya namanya saling memberi atau saling menghargai gitu ya. Ketika mamah nyapu, ngepel, kalau kalian menghargai, kalian bisa bantu. Atau setidaknya jangan mengganggu, jangan injak-injak ketika dipel. Nah, itu saling menghargai. Itu jadi tanggung jawab kalian juga dan tanggung jawab kita semua. Tuhan Yesus mendoakan para pengikutnya, para muridnya termasuk Mr. Sena dan kalian semua agar mereka ditetapkan dalam satu kasih, kekudusan dan persatuan. Melalui suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus juga menasihatkan agar kita semua ini seia sekata, artinya satu rukun dan tidak ada perpecahan. Erat bersatu dalam kasih, sehati dan sepikir. Yang terakhir, Tuhan itu menghendaki agar kita hidup di dalam persekutuan yang indah. Nah, tidak lupa tugas sepekan ini teman-teman. Yang pertama, kalau tadi sudah nyanyi, sekarang kalian nyanyikan lagu Sungguh Alangkah Baiknya
atau Mazmur 133 yang kita baca tadi, bersama keluargamu. Namanya bersama keluarga itu pasti menciptakan kerukunan. Kita praktekkan teman-teman ya. Yang kedua, mengerjakan lembar pengetahuan dari buku Jamrut halaman 60 sampai 61 cukup Rom 1 sampai Rom 2. Tidak usah semuanya, Rom 1 sampai Rom 2. Di lembar jawaban. Jadi ada disediakan lembar jawaban, kalian boleh isi di sana ya. Nah, itulah pelajaran PAK hari ini teman-teman tentang keluargaku hidup rukun. Kita akan tutup pelajarannya hari ini dengan doa. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin kami untuk belajar hari ini. Engkau selalu memberkati orang tua kami, guru-guru kami, dan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa apa? Mencuci tangan. Terus jangan lupa menggunakan masker dan hindari kerumunan. Selamat belajar teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.